hormati semua orang, itu relasi sosial. Kasihi saudara-saudara, itu hubungan gerejawi. Takut akan Allah, itu hubungan vertikal. Dan hormatilah raja, itu hubungan kenegaraan. Dengan kata lain, etika Kristen itu mencakup seluruh spektrum dari relasi manusia. Orang Kristen bukan hanya baik di gereja, tapi juga harus baik di masyarakat. Bukan hanya rajin berdoa, tapi juga menghargai manusia. Bukan hanya cinta Tuhan, tapi juga cinta saudara seiman. Bukan hanya bicara surga, tapi juga menjadi warga negara yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami datang lagi memuji Tuhan dan juga mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami supaya apa yang kami dengar bisa berguna bagi pengetahuan kami maupun juga kerohanian kami. Iman kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa menyerahkan semua yang mengikuti di tempat ini maupun secara online. Biarlah kami semua juga bisa konsentrasi dan fokus kepada firman Tuhan. Tolong hamba-Mu juga dalam menyampaikan, supaya yang baik dan benar yang disampaikan kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semua. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya. Di dalam kebaktian sore saya sedang menyampaikan eksposisi berseri dari surat 1 Petrus, dan hari ini sebenarnya adalah bagian yang ke-20 ya. Jadi saya sudah bahas 19 kali ini yang ke-20. Dan kalau saudara mengingat kembali apa-apa yang sudah saya bahas, sebenarnya saya sedang membahas tentang apa hal-hal praktis yang perlu dilakukan oleh orang percaya, karena orang percaya itu ternyata punya status yang unik di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya kita tuh punya status yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya, harusnya yang merupakan bangsa yang terpilih itu adalah Israel. Tapi ternyata kamu orang percaya juga disebut bangsa yang terpilih. Kamu imamat yang rajani. Kita ini bukan imam. Di dalam perjanjian lama hanya imam yang bisa datang pada Tuhan. Tapi ketika di dalam perjanjian baru disebut kamu imamat yang rajani, artinya adalah bahwa kita sekarang itu sudah bisa datang kepada Tuhan tidak pakai perantara-perantara siapa saja. Ya. Bangsa yang kudus itu artinya dipisahkan dari dunia ini. Umat kepunyaan Allah sendiri, justru harga kita adalah terletak pada siapa yang memiliki kita. Kita itu milik Allah. Seperti sudah pernah saya bilang, bahwa harga sesuatu barang itu tidak selamanya tergantung dari barang itu, tapi tergantung dari siapa pemiliknya. Kalau hari ini saya buka sepatu saya kasih saudara, ya saudara pasti tidak mau, apalagi Alfa ya. Ini mana sepatu Pak Esra saya pakai, tidak cocok ya. Tapi tiba-tiba Lionel Messi datang buka sepatunya kasih Alfa mau atau tidak? Mau pas atau tidak, mau laki atau tidak, pasti terima. Kenapa? Karena ini sepatunya Messi loh. Berarti masalahnya bukan pada sepatunya, tapi pada Messinya yang memiliki sepatu itu membuat sepatu itu berharga. Nah, kita itu umat kepunyaan Allah sendiri, itu yang bikin kita berharga. Karena kalau dilihat diri kita sendiri, kok kita tidak ada harga apa-apanya, tapi begini-begini milik Allah. Disitulah keberhargaan kita. Nah, lalu Petrus bilang begini, kalau kamu sudah punya status yang bagus,
Jangan hanya berhenti di status, harus ada etikanya. Nah, lalu etikanya itu lalu dibangun. Misalnya, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Itu sudah dibahas di ayat 11. Kamu harus memiliki cara hidup yang baik, ayat 12. Kamu harus tunduk pada pemerintah, ayat 13 sampai 15. Kamu harus hidup sebagai orang merdeka, ayat 16. Dan sekarang, ayat 17-nya. Ayat 17-nya bunyinya begini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berarti ada semua saudara, takutlah raja. Ada 4 perintah. Itulah sebabnya tema khotbah hari ini adalah 4 perintah. Nah, sekarang kita akan bahas 4 perintah ini satu persatu. Pertama, mari kita lihat. Hormatilah semua orang. Itu di ayat 17 tadi. Hormatilah semua orang. Nah, kita sebagai orang percaya dinasihatkan oleh Petrus, oleh firman Tuhan, harus bisa menghormati semua orang. Kata hormat ini dalam bahasa aslinya adalah timau. Ya, dan timau itu artinya menghargai atau memberikan nilai. Jadi kalau saya menghormati Pak Yos sama dengan saya menghargai atau memberikan nilai kepada Pak Yos. Memberikan nilai sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, kalau nilainya beliau 10 tapi saya hanya kasih dia nilai 2, maka sebenarnya saya tidak sedang timau kepada dia. Timau itu adalah menempatkan seseorang dalam posisi yang seharusnya. Nah, ini adalah perintah yang sebenarnya radikal. Kenapa? Karena Petrus tidak hanya berkata, hormatilah orang-orang yang layak dihormati. Tapi hormatilah semua orang. Artinya tanpa pandang bulu. Tidak peduli suku apa, tidak peduli ras apa, tidak peduli tingkat sosial macam apa, tidak peduli agama apa, usianya berapa, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Kamu harus timau, memberikan nilai sesuai dengan yang seharusnya. Nah gitu. Maka biarpun Om Firdi ini dari kampung sana, tapi saya harus memberikan timau kepada dia. Nilainya tidak boleh berkurang daripada nilai yang seharusnya. Nah, kalau begitu sebenarnya nilainya kita itu di mana terletak nilainya? Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pertama-tama kita harus ingat bahwa setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah. The image of God, atau dalam bahasa Latin imago Dei. Pada waktu Tuhan cipta kita, Kejadian 1, 26, 27 itu ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Berarti semua manusia dicipta menurut gambarnya Allah. Nah, gambar Allah itulah yang memberikan nilai kepada manusia. Karena waktu Tuhan cipta babi, dia bilang, baiklah kita cipta babi menurut gambar dan rupa kita. Tidak kan? Baiklah kita cipta kodok menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Tapi hanya manusia saja. Hanya manusia saja yang dicipta menurut gambar dan rupa. Apa maksudnya dicipta menurut gambar dan rupa? Maksudnya dicipta mirip dengan Tuhan. Ini kalau kita lihat anaknya Pak Dimas itu mirip ya. Mirip itu. Ya, mukanya persis. Artinya anak itu adalah gambar dan rupanya Pak Dimas. Nah, kira-kira begitu. Maka anak itu sebenarnya mewarisi unsur tertentu di dalam dirinya yang membuat dia mirip dengan bapaknya. Nah, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya ada unsur yang dimasukkan ke dalam kita, semua manusia, sehingga pada dasarnya semua manusia itu adalah mirip dengan Tuhan. Tidak mirip fisik, karena Tuhan tidak punya fisik. Tapi mirip dalam aspek yang non fisik. Misalnya Allah kekal, kita diberi sifat kekal. Allah itu roh, maka kita diberikan sifat roh sehingga kita menjadi makhluk rohani, ya. Allah itu adil, maka diberikan nilai keadilan di dalam diri kita. Dan banyak hal lagi.
Nah, kalau begitu nilai seorang manusia itu terletak pada gambar dan rupa Allah. Pada waktu saya tidak menghormati seseorang atau memberikan nilai terlalu rendah kepada dia, maka sebenarnya saya sedang menghina gambar dan rupa Allah di dalam dia. Lu ini sudah lebih dari monyet betul ya. Nah, maka saya sedang menurunkan nilainya yang harusnya mirip dengan Allah, kita bilang monyet. Atau sebuah tindakan memaki orang, menghina orang, merendahkan orang, sampai rasa-rasanya orang tidak beda dengan keset. Ya, disitulah kita sedang tidak melakukan timao, ya. Thomas Schreiner bilang begini, perintah untuk menghormati semua orang dalam 1 Petrus 2:17 berakar pada pemahaman bahwa setiap manusia membawa martabat yang melekat. Itu bukan hasil dari prestasi atau posisi seseorang, melainkan ekspresi bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang bernilai. Maksudnya Schreiner begini, penghargaan pada orang itu bukan dari hasil apa yang orang itu capai, tapi dari siapa hakikat dia sebenarnya. Artinya begini, penghargaan pada orang harus diletakkan pada kenyataan bahwa dia manusia, bukan dari prestasi yang dia hasilkan dalam hidup. Kalau dari prestasi yang dihasilkan dari hidup, begitu dia kuliah selesai S3, kamu hormat dia luar biasa kan? Tapi kalau dia hanya tamat SMA, kalau dia juara, hormat dia luar biasa. Tapi kalau dia kalah, kalau dia suara bagus, kita hormat dia. Kalau dia suara lebih rusak daripada katak, ini semua kan prestasi. Penghargaan kepada orang tidak terletak pada prestasi yang dihasilkan, tapi melekat, martabatnya itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Artinya, sepanjang seseorang adalah manusia, mau menang kah, mau kalah, mau besar kah, mau kecil, mau keriting kah, lurus ya, mau rambut hitam, putih atau merah belau, ya, tidak peduli itu, semua manusia itu layak dihormati, diberikan nilai yang seharusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, konteks sosial Petrus. Apa maksudnya konteks sosial Petrus? Begini, pada waktu Petrus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat Kristen, pada waktu itu kira-kira boleh dikatakan itu adalah dunia Romawi abad pertama. Nah, dunia Romawi abad pertama itu ditandai dalam beberapa hal. Pertama adalah bahwa budak dianggap bukan manusia seutuhnya. Budak itu ya, atau hamba itu. Kalau ada budak, seorang budak, apa bedanya budak dengan meja? Bedanya, samanya apa, bedanya apa? Budak dengan meja itu sama-sama barang. Hanya bedanya budak bernapas, meja tidak. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa penghargaan kepada seorang budak itu begitu rendah. Budak itu bukan orang sebenarnya. Bukan manusia. Itu barang, hanya kebetulan bernapas. Itulah sebabnya kalau sekarang saudara bisa jualan HP ya, atau jualan ayam potong, babi, beli anakan babi, pelihara dia kasih gemuk, lalu berapa bulan kemudian jual kan? Tapi zaman dulu bayangkan bahwa ada orang bisa bisnis budak. Nah, saya sebagai tuan besar, saya bisa pergi ke pasar budak, lihat ini yang kurus kering, kerempeng-kerempeng ini saya ambil, ya nanti saya kasih makan dia selama beberapa bulan. Habis itu saya bawa lagi ke pasar untuk dijual. Itu namanya pasar budak. Nah, maka siapapun bisa pergi ke pasar budak, lalu dia pilih-pilih budak mana yang mau dia beli. Nah, waktu dia sudah beli, maka hak penuhnya, yang namanya budak itu tidak ada hak asasi manusia. Ya, tidak ada yang namanya hak asasi budak, itu tidak ada. Semua budak itu rendah. Bahkan ada tuan-tuan yang dia bahkan bisa tidak ada hujan angin, kepengen tempeleng budak itu. Coba bayangkan saja ya. Dia mau minum-minum kopi sore hari, tapi dia rasa kayaknya kalau ada sambil ngopi, lalu ada suara orang teriak-teriak kesakitan juga kayaknya bagus ya. Nah, maka dia sambil minum, dia panggil dia punya budak satu okto. Lu tiarap di situ dulu ya. Baru dia panggil budak, tolong cambuk dia menemani saya minum kopi. Bayangkan budak seperti itu. Ya. Bahkan budak pun, apalagi kalau tuannya punya istri banyak.
Lalu supaya jaga istrinya di asrama perempuan itu harus ditaruh budak di situ. Tapi budak yang ditaruh di situ itu harus dikebiri. Karena takut dia jaga perempuan-perempuan, dia yang sikat, ya kan? Maka alat kelaminnya harus dipotong. Budak yang telah dipotong alat kelaminnya itu yang namanya sida-sida. Makanya sudah baca di Kisah Para Rasul itu ada sida-sida dari Ethiopia tuh. Coba buka celananya itu sudah tidak ada lagi tuh, ya. Nah, begitu itu. Bahkan budak kalau sampai mencuri, ketahuan mencuri, maka budak itu akan ditangkap. Mereka pakai besi panas, huruf V begini, kasih panas di api, habis itu taruh supaya bikin luka di sini. V dalam bahasa Latin fugitivus, artinya pencuri. Bahkan dalam keadaan yang paling hebat, seorang tuan berhak untuk menyalibkan budaknya. Jadi budak itu yang namanya penghargaan itu tidak ada yang namanya menghargai budak. Itu barang kok. Ya. Kedua, orang-orang asing atau pendatang itu tidak bisa memiliki kesamaan hak dengan warga negara Roma. Tidak. Warga negara Roma punya hak sebagai warga negara tertentu. Kalau untuk warga negara, lu tidak bisa tangkap orang langsung hukum. Tidak bisa. Langsung tahan. Tidak. Harus ada pemeriksaan pengadilan. Tapi untuk bangsa lain yang bukan Roma, bukan warga negara Roma, tangkap, eksekusi. Ya. Makanya ketika Paulus ditangkap, lalu dia bilang, aku warga negara Roma. Langsung mereka takut kan? Nah, untuk warga negara Roma, hukuman mati paling tinggi tidak boleh disalib. Untuk warga negara Roma, potong kepala saja. Tapi untuk yang non-Roma, salibkan. Itulah sebabnya Rasul Petrus itu dihukum mati dengan cara apa? Disalib. Petrus disalib terbalik. Tapi Paulus tidak disalib. Kenapa? Karena Paulus warga negara Roma. Maka hukuman Paulus zaman Nero itu hanya penggal kepala saja. Itu kematian terhormat kalau penggal kepala. Tapi kalau sampai disalibkan itu kematian terhina. Nah, untuk yang Romawi ada penghormatan, sampai mati pun ada penghormatan. Tapi untuk non-Roma tidak ada penghormatan. Perempuan tidak diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan itu bukan hanya kebudayaan Roma saja, bahkan seluruh kebudayaan dunia timur dekat kuno pada masa itu begitu. Perempuan itu dianggap tidak layak untuk dipercaya, karena itu dalam sidang pengadilan saksi perempuan tidak boleh. Saksi harus laki-laki, perempuan tidak boleh jadi saksi. Kalau ada kekacauan dalam rumah tangga, hanya laki-laki yang berhak ceraikan istri. Perempuan tidak bisa ceraikan sebaliknya. Tidak bisa. Kalau bikin daftar silsilah resmi, laki-laki masuk, perempuan tidak masuk. Bahkan yang hamil itu perempuan, yang melahirkan itu perempuan. Tapi nanti yang dibilang, yang memperanakan itu suaminya. Begitu. Jadi kalau Ferdi punya istri hamil dan melahirkan, tapi nanti yang dibilang, lalu Ferdi memperanakan A, B, C, D, E. Banyak sekali. Ya, jadi kita bisa lihat, perempuan tidak dihargai. Orang miskin direndahkan oleh orang-orang kaya. Maka dalam konteks Petrus itu, budak itu tidak ada harga, orang asing atau pendatang atau warga non-Roma tidak mendapatkan penghargaan, perempuan juga tidak, orang miskin apalagi. Tapi tiba-tiba Petrus bilang, orang-orang Kristen, hormatilah semua orang. Termasuk budak, termasuk orang non-Romawi, termasuk perempuan, termasuk orang miskin, hormat semua. Timau, berikan nilai yang seharusnya. Nah, kalau begitu maka disinilah etika Kristen berdiri, penting sekali. Hormati semua orang. Bagaimana wujudnya? Jangan merendahkan atau menghina orang berdasarkan status sosialnya. Hanya karena dia tukang sapu, hanya karena dia pekerja kasar, saudara hormatnya agak kurang dengan menghormati direktur perusahaan. Tidak boleh. Siapapun dia, hanya karena dia kaya, kita memberi penghargaan tinggi. Dia kurang kaya, penghormatannya kurang. Dia miskin, penghormatannya merayap. Tidak boleh. Disinilah kita diajar untuk menghormati semua orang. Di Irak, itu ada cerita tentang seorang namanya Nasaruddin Hoja. Nasaruddin Hoja ini satu hari dia diundang pesta, dia dapat undangan itu, ya. Dia dapat undangan pesta. Lalu akhirnya dia pergi ke pesta itu. Tapi dia pakai baju biasa saja. Begitu dia pakai baju biasa saja, waktu dia masuk, ya,
Petugas tahan dia, tidak bisa masuk. Petugas lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bisa masuk. Lalu dia bilang, ada undangan. Tidak. Dia lihat-lihat, tidak. Tidak izinkan dia keluar. Akhirnya Nasaruddin Hoja pulang ke rumah. Lalu dia cari dia punya baju yang paling bagus, paling mahal. Sudah mengkilap, baru dia datang lagi. Begitu dia datang, semua orang hormat dia. Mari masuk Bapak. Tidak lihat undangan lagi. Langsung suruh masuk. Akhirnya Nasaruddin Hoja duduk, dia pikir-pikir. Tadi saya datang bawa undangan, pakai baju jelek, mereka tolak saya. Sekarang saya pakai baju bagus, mereka tidak lihat undangan pun terima saya. Sepertinya bukan saya yang berarti, tapi baju yang berarti. Berarti mereka mau itu bukan saya, yang mereka mau itu baju. Akhirnya sampai pas jam makan, begitu duduk, semua orang persilakan. Nasaruddin ini duduk makan. Bapak tuh ambil kursi satu, taruh di atas meja, habis itu dia buka baju, dia kasih pakai itu kursi, dia punya baju itu di kursi. Habis itu dia bilang, baju, makanlah sepuas-puasnya, karena yang mereka hargai itu adalah kau, bukan saya. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita lebih menghargai apa yang melekat pada kita, dan bukan pada orang, dan bukan pada orangnya. Seorang Kristen yang sejati tidak memandang bulu dalam memberikan penghormatan kepada sesama manusia. Dia memperlakukan orang lain sebagai orang yang bermartabat karena dia mengakui bahwa itu adalah karya Allah. Saya mengamati bahwa kira-kira sekarang medan di mana orang menghina, merendahkan, menjelekkan orang, itu adalah media sosial. Orang bisa caci maki orang begitu rendah itu di medsos. Ya, tolong kita perhatikan, jangan ikut-ikutan dengan model kayak begitu. Ya. Orang sampai tidak punya nilai, orang sampai tidak punya harga karena dicaci maki di dalam media sosial. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita betul-betul punya status yang agung di mata Tuhan seperti ayat 9-10 tadi, hormatilah semua orang. Ya, Peter Davis bilang begini, penghormatan kepada semua orang yang diperintahkan Petrus adalah ekspresi dari orang percaya yang telah mengalami kasih Allah, yang tidak memandang muka, yang paling bisa masyarakat, termasuk oleh standar dunia ini. Ya, mulai sekarang belajar hormat pada semua orang, siapapun. Ya, termasuk pembantu di rumah, anak yang tinggal di rumah, ya, anak kos, ya, anak kecil, orang tua yang bodoh, tidak sekolah dan sebagainya. Yang penting patokannya bagi dia manusia kok bukan. Kalau dia manusia, hormatilah. Penghormatan datang dari hakikat kemanusiaannya, bukan dari prestasi-prestasi yang dicapai. Hormati semua orang. Itu perintah pertama. Perintah kedua adalah kasihilah saudara-saudaramu. Ayat 17 tadi. Kasihilah saudara-saudaramu. Nah, ini menarik. Tadi waktu hormati semua orang, dia pakai kata timao. Tapi kasihilah semua saudara-saudaramu, dia menggunakan satu kata yang lebih kuat, yaitu agapao. Agapao itulah yang dari muncul agape. Timao begini, tapi agapao itu di atas itu. Agapao adalah bentuk kasih yang begitu tinggi, di mana agapao itu rela berkorban tanpa syarat, dan seringkali Alkitab menggunakan agapao untuk menunjuk Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata kasih di situ agapao. Jadi kalau kasihnya Tuhan kepada manusia dipakai agapao, itu berarti kasih yang luar biasa. Sekarang kata agapao dipakai untuk saudara-saudara seiman, agapao. Ya. Nah, maka di sini agapao ini ditujukan kepada secara khusus saudara-saudaramu, adelpotes. Nah, saudara-saudara di sini bukan saudara sedaging, kakak adik, bukan. Saudara-saudara ini itu merujuk kepada saudara-saudara seimanmu di dalam Kristus. Jadi begini perbedaannya.
Untuk semua orang, hormatilah. Untuk saudara-saudara seiman, kasihilah dengan kasih agape. Ini bukan berarti kita tidak mengasihi orang yang lain yang bukan saudara seiman. Tapi bagaimanapun juga, dengan saudara seiman saya punya persekutuan dengan dia di dalam Kristus. Saya harus mengasihi Abdullah. Saya harus menghormati Abdullah biarpun agamanya tidak sama dengan saya. Saya juga mengasihi dia sebagai sesama manusia. Tapi Abdullah tidak mempunyai persekutuan dengan saya secara rohani di dalam Kristus. Sementara abang di belakang punya persekutuan saya dengan saya di dalam Kristus. Kalau begitu, saya ke abang bukan hanya timao, tapi agapao. 1 Petrus 1 ayat 22, dia bilang begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini perintah kepada orang percaya. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa kalau kita yang percaya ini, sesama saudara ini saling mengasihi, justru dari situlah orang tahu bahwa kita tuh murid-muridnya Tuhan. Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Tikai terus. Kalau kita ini saling membenci, kalau kita ini saling menghina, kalau kita saling menyerang terus, padahal kita sesama orang percaya, lalu bagaimana orang bisa tahu kita murid-murid Tuhan kalau hidupnya dengan penuh kebencian seperti itu? Maka disinilah kita didorong untuk mengasihi. Bagaimana wujud kasih agape itu di antara sesama orang percaya? Rela berkorban untuk kepentingan saudara seiman kita. Kita semua, kalau saudara berdoa Bapa kami di surga, saudara tidak berdoa Bapakku kan? Tapi Bapa kami kan? Artinya dia bukan hanya Bapa satu orang, bukan hanya Bapamu, tapi Bapaknya dia juga, Bapak dia juga, Bapak dia juga. Makanya kita bilang Bapa kami. Kalau dia Bapa kami, maka kami pasti bersaudara. Kalau kita bersaudara, maka ketika satu saudara susah, ketika satu saudara sulit, ketika satu saudara sedang sengsara, disitulah peranan saudara yang lain. Ya, Paulus juga bilang saling menanggung beban dalam Galatia pasal 6 itu. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan ketersinggungan di antara saudara-saudara seiman. Aneh sekali ada orang yang sama-sama melayani Tuhan, tapi mereka mendendam satu sama lain. Bertahun-tahun tidak habis-habis. Ya. Ketika satu susah dalam kedukaan, yang lain hadir. Ketika satu bersuka cita, yang lain mendukung. Ini banyak kali, yang satu suka cita, yang lain iri hati. Yang lain duka cita, yang lain rasain lu. Ya. James Michaels bilang begini, penggunaan kata agapao khusus untuk sesama orang percaya dalam 1 Petrus 17 menunjukkan ada dimensi kasih yang unik dalam komunitas iman. Kasih ini bukan sekedar sentimen atau simpati, melainkan komitmen aktif untuk hidup bagi kebaikan saudara seiman, sebuah kasih yang meneladani kasih Kristus sendiri yang rela berkorban. Saya dulu baca satu cerita, ada dua orang sahabat, sangat bersahabat. Yang satu ini kawin punya anak banyak, tapi yang satu ini tidak kawin, hanya dia sendiri saja. Masing-masing itu punya kebun untuk nanam. Yang satu itu punya kebun besar, tapi yang bujang ini hanya kebunnya kecil saja. Satu hari saudara-saudara, kebun mereka dilanda oleh hama, lalu mati banyak tanaman. Sampai mereka panennya hanya sisa dikit-dikit saja. Ya, sisa dikit-dikit saja. Lalu yang teman yang kaya satu tadi itu yang punya kebun besar, dia malam-malam ada sedikit, dia bilang,
Saya sih ya, walaupun sedikit hasil panen saya, tapi sedikit dari kebun yang besar. Pasti saya masih cukup. Tapi kasihan teman saya itu, sudah kebunnya kecil lagi, dia sedikit lagi. Mungkin susah dia. Ada baiknya saya bawa sedikit hasil panen saya ini untuk bantu dia. Maka dia tengah malam dia keluar ke rumah temannya. Sementara temannya yang miskin itu dia pikir-pikir, saya ini hasil sedikit saya, tapi saya makan sendiri saja. Kasihan teman saya itu ya. Karena dia ada istrinya, ada anaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasihan, dia pasti butuh banyak. Saya sebenarnya cukup, biar saya bagi butuh dia. Tengah malam dia keluar, pergi ke rumah temannya. 2 saudara itu bertemu di jalan. Dan mereka berpelukan menangis. Karena ternyata yang kaya memikirkan yang miskin memikirkan yang kaya. Yang kaya pikir bagaimana menolong yang miskin. Yang miskin juga pikir bagaimana menolong yang kaya itu. Itulah agapao, selalu mencari kebaikan bagi orang lain. Ini perintah kedua. Sekarang yang ketiga. Takutlah akan Allah. Ayat 17 juga. Takutlah akan Allah. Setelah berbicara hubungan dengan sesama, ini kan hormati semua orang, kasihi sesama saudara. Sekarang arahnya hormatilah, takutlah akan Allah. Maka di sini Petrus membicarakan suatu hubungan yang sangat fundamental, yaitu hubungan dengan Allah. Takutlah, kata Yunaninya adalah pobeomai. Dan dalam konteks teologis, pobeomai itu bukan sekedar takut seperti takut cicak, takut ular, bukan. Kalau kita takut cicak, kita lari dari cicak kan. Takut tokek, kita tidak mau mendekat-dekat sama tokek kan. Ya. Takut kecoa, kita tidak mungkin dekat-dekat dengan kecoa. Tapi takut pobeomai ini justru takutnya yang membuat gara-gara takut kita mendekat. Takut di sini bukan takut seperti takut duniawi itu, tapi takut di sini dalam pengertian menghormati. Takutlah akan Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, tapi bagaimanapun juga nanti di bagian selanjutnya ada suruh hormat kepada raja. Tapi hormat kepada Tuhan itu berbeda dengan hormat kepada raja. Makanya hormat kepada raja timao tetap dipakai. Tapi untuk Tuhan pobeomai. Katanya mempunyai makna atau kesan yang lebih kuat. Wayne Grudem bilang begini, dalam urutan perintah Petrus, takut akan Allah ditempatkan pada posisi yang berbeda kualitasnya daripada penghormatan pada raja. Rasa takut kepada Allah mengandung dimensi ketergantungan total, kesadaran akan kekudusannya, dan pengakuan bahwa Allah adalah hakim atas segala sesuatu. Orientasi jiwa yang menyeluruh terhadap realitas Allah yang hidup. Nah, Alkitab banyak berbicara, terutama kitab Amsal, pentingnya takut akan Allah. Amsal 9 ayat 10 bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 1, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Petrus sendiri sebenarnya sebelum ini sudah bicara soal takut akan Allah itu. Itu di pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Maksudnya takut akan Allah. Nah, kalau begitu sebenarnya takut akan Allah itu yang bagaimana sih Pak? Begini, takut akan Allah itu artinya pertama, kamu sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana dan melihat apa yang kau buat. Lihat Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya waktu kamu di rumah Tuhan lihat. Waktu kamu di kampus Tuhan lihat. Waktu kamu dengan teman-teman Tuhan lihat. Waktu kamu sendirian Tuhan lihat. Waktu kamu di depan komputer Tuhan lihat. Waktu kamu buka gambar atau film porno Tuhan lihat. Waktu kau tipu orang Tuhan lihat. Waktu kau main medsos Tuhan lihat.
Waktu kau tipu-tipu uang orang, Tuhan lihat. Nah, sadar bahwa Tuhan lihat semua, itu harus membuat kita ada rasa takut. Nah, itulah takut akan Tuhan. Kamu jalan menuju ke gereja untuk melayani, Tuhan lihat. Tapi setelah itu kamu jalan ke tempat lain yang haram-haram, Tuhan juga lihat. Waktu kau minum anggur perjamuan, Tuhan lihat. Waktu kau isi laru di situ di Shopee juga, Tuhan lihat. Nah, di sini kita bisa sadar, kalau Tuhan lihat semua, tidak ada yang tersembunyi. Tidakkah kau merasa takut? Kedua, takut akan Allah berarti kita tidak berani hidup sembarangan dengan pertimbangan bahwa semua yang saya lakukan pasti akan saya pertanggungjawabkan. Ibrani 4. Kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apapun yang kita buat, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kamu buat dengan tenagamu, apa yang kau buat dengan uangmu, apa yang kau buat dengan kepintaranmu, apa yang kau buat dengan keahlianmu, apa yang kau buat dengan suaramu, apa yang kau buat dengan segala macam hal yang kamu miliki, itu akan dipertanggungjawabkan. Takut akan Allah berarti kita menolak untuk berdosa bukan karena takut ketahuan manusia. Kalau Tuhan melihat segala sesuatu, artinya adalah tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Seringkali orang berani berbuat dosa, tidak berani berbuat dosa di depan orang karena takut orang lain. Tapi kalau orang lain tidak ada, bagaimana? Misalnya saya jalan-jalan dengan Om Ferdi ke luar kota. Beranikah saya ajak Om Ferdi? Kita cari pelacur dong. Saya nggak berani. Bagaimana penilaian dia pada saya? Wah, Pak Pendeta ngajak cari cewek. Tapi kalau saya sendiri saja, bagaimana? Tidak ada orang tahu. Disitulah kita lihat banyak dosa itu dibuat ketika sendirian. Karena orang lebih takut orangnya daripada takut Tuhannya. Kita di sini harus belajar dari Yusuf. Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, Potifar tidak ada di rumah. Pembantu yang lain sudah dapat cuti. Nah, tinggal Yusuf dengan istri Potifar. Tapi Yusuf bilang apa? Kejadian 39. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bukan Potifarnya, tapi Allahnya. Ini menunjukkan Yusuf itu orang takut Allah. Ya, dia takut, dia tidak mau melakukan itu, bukan takut ketahuan, bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi dia takut akan Allah. Dan ini adalah takut akan Allah adalah motivasi orang Kristen untuk hidup benar. Ya, Edmund Clooney bilang begini, rasa takut akan Allah dalam 1 Petrus bukan ketakutan seorang budak terhadap Tuhan yang kejam, melainkan ketakutan seorang anak yang mengasihi bapaknya dan tidak ingin mengecewakannya. Ini adalah takut yang lahir dari kasih, yang memotivasi ketaatan, bukan karena hukuman yang mengancam, tapi karena hubungan yang berharga. Kita tidak berdosa bukan karena takut Tuhan akan hukum kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu terlalu berharga. Jangan hancurkan hubungan berharga dengan Tuhan itu dengan dosa. Karena dosa pasti menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, terakhir. Hormatilah raja. Hormatilah raja. Saudara, sebenarnya raja di sini adalah perwakilan dari pemerintah. Sebenarnya ini sudah muncul di bagian sebelumnya. Ayat 13-14 itu sudah bilang, tunduklah kepada pemerintah dan semua lembaga manusia. Tapi di sini Petrus ngulang lagi. Kenapa Petrus ngulang di sini? Mungkin karena dia ingin memberikan penutup bagi rangkaian beberapa nasihatnya. Dan kedua, dia mau menempatkan bahwa setelah dia ngomong takut akan Allah, baru dia ngomong hormati raja.
Jadi dia mau menempatkan Tuhan lebih dulu, raja belakangan. Jangan balik raja duluan, baru Tuhan di bawah. Ya. Nah, ini prinsip yang harus kita pentingkan dalam hidup kita. Penghormatan kepada raja ada batasnya. Tidak melampaui atau menggantikan rasa takut kepada Allah. Marshall bilang, urutan yang Petrus gunakan dalam 1 Petrus 2:17 menempatkan takut akan Allah sebelum hormat kepada raja. Bukan urutan yang kebetulan. Ini adalah pernyataan teologis yang sengaja disusun untuk menunjukkan bahwa otoritas ilahi berada di atas otoritas sipil. Tapi dia selalu berada di bawah dan dibatasi oleh ketakutan kepada Allah. Seperti kita sudah bahas, raja di sini, kalau Petrus yang ngomong raja di sini siapa? Raja di sini adalah Kaisar Nero, penguasa Romawi pada waktu itu. Itu saya sudah pernah bahas di sini. Orangnya jahat luar biasa kan? Dia itu jadi kaisar umur 16. Karena dia jadi kaisar umur 16, maka apa yang dia buat selalu disetir oleh mamanya. Lama-lama dia benci mamanya, akhirnya dia merancang strategi supaya tenggelamkan mamanya. Tapi ternyata karena mamanya, dia sudah sewa orang kasih tenggelam perahu mamanya bisa berenang. Karena mamanya berenang, bisa sampai di pinggir, akhirnya dia terpaksa dia ambil belati, tusuk mamanya sendiri. Setelah mamanya mati, sekarang dia bebas. Sekarang saya bisa memerintah sesuai dengan keinginan saya sendiri. Ya. Nah, lalu dia ceraikan istrinya, dia ambil perempuan lain, dia minta supaya ya orang-orang yang tidak senang, lu pilih dua, lu bunuh diri atau saya bunuh. Kebanyakan orang takut jadi pilih bunuh diri. Itu Nero itu. Dia yang sedang jadi raja itu. Tapi Petrus bilang, hormatilah raja. Ini rasanya susah bagi kita untuk bisa menghormati orang kayak begini. Tapi di sini etika Kristen sangat tinggi. Kita menghormati dia karena kedudukannya sebagai raja tak mungkin dia dapatkan tanpa Tuhan. Walaupun orangnya berbuat jahat. Tapi orang jahat bagaimanapun tidak bisa jadi raja kalau Tuhan tidak kehendaki kan? Karena Tuhan menghendakinya, maka atas dasar itu kita menghormatinya. Kita boleh tidak setuju dengan raja, boleh tidak setuju dengan presiden, gubernur, wali kota. Kita boleh protes presiden, gubernur, wali kota, tapi jangan menghina. Ini sudah gara-gara pilih wali kota Cina ini menjadi begini sudah. Ada masalah apa dengan Cina? Itu sebenarnya sudah penghinaan. Kalau ada kebijakan Pak Wali Kota yang tidak diterima, proteslah sesuai standarnya. Tapi jangan menyisipkan penghinaan-penghinaan terhadap siapapun yang sedang memerintah. Itu etika Kristen. Tapi karena hormat raja di bawah takut akan Allah, kita hanya bisa taat kepada raja kalau raja sejalan dengan Allah. Begitu rajanya memerintahkan sesuatu yang tidak cocok dengan Allah, berlaku Kisah 5:29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Napoleon Bonaparte, penakluk Prancis besar itu, satu kali harus melewati sebuah kebun kacang. Begitu dia mau lewat kebun kacang, tiba-tiba ada anak kecil lompat. Stop! Tidak ada yang boleh lewat. Lalu seorang tentara turun. Nah, kamu pernah dengar yang namanya Napoleon Bonaparte? Oh, kenal, itu idola saya itu. Kamu pernah lihat Napoleon? Belum. Mau lihat dia? Ya, tuh lihat yang di atas kuda. Lalu dia lihat kuda, hormat Napoleon, senang sekali. Sekarang kalau sudah ketemu Napoleon, sekarang geser karena Napoleon mau lewat. Dia bilang tidak bisa. Saya hormat Napoleon, tapi bapak saya bilang tidak boleh ada yang lewat. Tidak boleh ada yang lewat. Dia hormat Napoleon. Tapi dia lebih tunduk pada bapaknya daripada Napoleon. Nah, harusnya kita begitu. Tunduk kepada raja, ditempatkan di bawah takut akan Allah. Maka kita belajar untuk hormat kepada raja atau pemerintah di zaman kita. Tidak boleh membuat penghinaan apapun, termasuk di media sosial. Harus mendoakan para pemimpin bangsa, seperti juga perintah Paulus, 1 Timotius 2. Naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar.
taat terhadap peraturan pemerintah, kritik kebijakan boleh, tapi dengan cara yang bermartabat, membangun dan bukan menghina dan merendahkan. Inilah 4 perintah penting. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudara, takut akan Allah, hormatilah Raja. Ini membentuk 4 perintah ini membentuk kesatuan yang utuh, saling berkaitan. Seperti dikatakan oleh Stott. Keempat perintah dalam 1 Petrus 2:17 membentuk sebuah kerangka etika Kristen yang mencakup seluruh spektrum relasi manusia. Dengan sesama manusia pada umumnya harus hormat. Dengan komunitas iman harus ada kasih agape. Dengan Allah harus ada takut. Dengan otoritas sipil harus hormat. Keempatnya tidak dapat dipisahkan karena semua berakar pada pemahaman Injil tentang siapa Allah dan siapa manusia di hadapannya. Dengan kata lain, hormati semua orang itu relasi sosial. Kasihi saudara-saudara itu hubungan gerejawi. Takut akan Allah itu hubungan vertikal. Dan hormatilah raja itu hubungan kenegaraan. Dengan kata lain, etika Kristen itu mencakup seluruh spektrum dari relasi manusia. Orang Kristen bukan hanya baik di gereja, tapi juga harus baik di masyarakat. Bukan hanya rajin berdoa, tapi juga menghargai manusia. Bukan hanya cinta Tuhan, tapi juga cinta saudara seiman. Bukan hanya bicara surga, tapi juga menjadi warga negara yang baik. Nah, mari kita uji, apakah kita sudah sungguh-sungguh hormat sama orang? Kalau ada nilai saja yang kamu turunkan waktu kamu menghadapi orang lain, ubah itu hari ini. Ya. Tapi ingat, dengan saudara seiman, itu ada persekutuan yang lain dalam Kristus. Tunjukkan kasih. Bantu yang susah, ampuni yang salah, dorong yang lemah, angkat yang jatuh. Ya, hibur yang berduka, turut senang dengan yang bersuka. Takut akan Allah, hormati pemerintah. Inilah 4 etika Kristen yang penting. Tuhan memberkati kita. Biarlah kita jadi pelaku firman Tuhan. Amin.